wabarakatuh. Nama saya Ardenta Wicaksono, NPM 2103011011. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan teori diverifikasi portofolio. Dalam definisi yang paling sederhana, diverifikasi portofolio adalah praktik atau cara membagi sumber dana ke beberapa kategori. Portofolio investasi adalah alokasi dana yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan tiap investor. Jika kamu investor pemula, kamu perlu memahami bahwa kamu akan memulai mengalokasikan dana ke beberapa produk investasi. Beberapa di antaranya seperti saham, obligasi, reksadana, investment, partnership, real estate, atau bahkan ekuitas swasta. Agar upaya investasi optimal, kamu perlu mengelola diverifikasi portofolio. Dana di berbagai produk investasi itu masuk dalam portofolio. Jadi, portofolio investasi adalah sekumpulan produk investasi yang mesti sangat personal dan mencerminkan kebutuhan investasimu. Mengapa perlu melakukan diverifikasi portofolio? Teorinya adalah bahwa kamu dapat mengurangi risiko karena setiap kelas aset memiliki korelasi yang berbeda dengan yang lainnya. Artinya, saat saham naik, obligasi justru jatuh. Sementara saat saham turun, real estate bisa saja dapat menghasilkan pengembalian rata-rata lebih besar. Artinya, ketika kamu menempatkan dana di berbagai produk investasi atau kelas aset, kamu mengamankan danamu dari berbagai situasi ini. Jumlah total dana yang ditempatkan dalam diverifikasi portofolio ini tergantung pada model alokasi aset yang kamu pilih. Tiap model diverifikasi ini dirancang untuk mencerminkan tujuan pribadimu atau bergantung pada toleransi risiko yang dapat kamu tanggung dalam menempatkan dana di produk investasi tersebut. Selanjutnya, kelas asetmu masih dapat dibagi lagi menjadi sektor. Misalnya, jika model alokasi asetmu menempatkan 40% dari total portofolio untuk diinvestasikan dalam bentuk saham, manajer portofolio dapat menawarkan 40% dana itu dialokasikan ke sektor saham berbeda. Kamu barangkali akan diremodikasikan untuk menempatkan dana tersebut dalam saham dengan kapitalisasi besar, big caps atau blue chip stock, kapitalis menengah, perbankan atau manufaktur tertentu. Selain itu, penempatan portofolio juga tergantung pada identitas personal seseorang. Barangkali akan merasa lebih nyaman untuk memiliki diversifikasi portofolio dengan mayoritas kepemilikan aset obligasi dengan nilai imbal hasil tetap. Yang lainnya lagi lebih menyukai tantangan dan memiliki banyak saham 50 perak alias saham goceng dalam portofolionya. Jadi kita sudah bersepakat bahwa portofolio investasi adalah jalan untuk mengamankan danamu sesuai dengan tujuanmu. Sebagai besar, diversifikasi portofolio melingkupi 4 tujuan: pelestarian dana atau modal, memperoleh pendapatan tetap, menyeimbangkan portofolio dana, atau menginginkan pertumbuhan signifikan. Keempat, tujuan dari model diversifikasi portofolio tersebut tentunya bergantung pada rencana keuangan berbeda. Ini meliputi rencana jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang dari investor yang ingin mengembangkan diversifikasi portofolio.
Berikut ini penjelasan tentang keempat model alokasi produk investasi atau aset tersebut. Ke-1. Diversifikasi portofolio model pelestarian modal. Model ini rancangan untuk mereka yang mengharapkan atau menggunakan kas keuangan mereka dalam 12 bulan ke depan dan tidak ingin mengambil resiko kehilangan, bahkan persentase kecil sekalipun. Jenis model ini cocok investor yang ingin membayar kuliah, membeli rumah, atau mengakuisisi bisnis. Pasar uang dan obligasi mendominasi 80% dari jenis diversifikasi portofolio ini. 2. Model pendapatan tetap income. Diversifikasi portofolio jenis ini dirancang untuk menghasilkan pendapat bagi pemiliknya yang ingin memperoleh pendapatan tetap. Peroleh investasi pendapatan tetap biasanya diperoleh dari berbagai sumber, mulai dari perusahaan besar yang menguntungkan, real dan dalam bentuk real investment, restructuring atau saham pada perusahaan blue chip dengan sejarah panjang pembayaran dividen. Mereka berinvestasi dalam model ini adalah mereka yang berorientasi pada pendapatan yang aman di kala pensiun atau mereka yang termasuk single victor di rumah tangga. 3. Diversifikasi portofolio atau seimbang balance sheet. Jenis ini termasuk hibrid dari diversifikasi portofolio pendapat tetap dan diversifikasi portofolio pertumbuhan. Karena itu dikenal sebagai alokasi aset atau yang seimbang. Bagi kebanyakan orang, jenis portofolio yang seimbang adalah pilihan terbaik. Portofolio jenis ini mencoba menengahi kebutuhan tujuan jangka panjang maupun saat ini. Pada portofolio jenis ini, investor memegang berbagai produk investasi dengan kekuatan yang seimbang. Karena itu, risikonya terbilang tidak terlalu tinggi. 4. Model pertumbuhan growth. Alokasi aset pada jenis diversifikasi portofolio menekankan pada pertumbuhan. Dana dirancang untuk mereka yang baru memulai karir dan tertarik membangun kekayaan jangka panjang. Aset tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan saat ini. Pendapatan untuk saat ini tergantung pada penghasilan atau gaji yang diperoleh secara reguler. Demikian materi yang kelompok kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.